di Yaman. Nah, suatu ketika dia bertanya kepada Rasulullah, maka ditulis kemudian oleh para sahabat dan para ulama hadis dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Makasih. An Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhu qala qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni aninnar. Kata Mu'adz, ya Rasul, informasikan kepadaku amalan apa yang menyebabkan aku bisa masuk surga dan yang menyebabkan aku terhindar dari neraka. Wah, ini kan luar biasa ya. Qala, kemudian Rasul menjawab dengan menyanjung dulu. Sa'alta an azim. Wow. Pertanyaan Anda nih luar biasa mulia, luar biasa agung. Jadi pertanyaan amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka ini adalah pertanyaan yang luar biasa, kata Rasulullah. Bahkan Rasul menyebutkan, innahu la yasirun, sesungguhnya Allah akan memberikan kemudahan man yasarahullah an ilai. Sesungguhnya Allah akan berikan kemudahan bagi orang-orang yang dikehendakinya bisa masuk surga. Dia artinya seperti apa amalan bisa masuk surga, dan kalau kita merasa mudah melakukan itu indikasi bahwa kita dimudahkan oleh masuk surga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga semua ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian Rasul merinci. Yang pertama kata Rasulullah, amalan yang menyebabkan seseorang bisa masuk surga adalah apa itu? Ta'budullah. Kau menghambakan diri kepada Allah. Menyembah hanya kepada Allah. Dan bukankah itu tugas pokok manusia itu adalah menghambakan diri kepada Allah, menyembah kepada Allah. Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56 Allah tegaskan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menghambakan diri kepadaku, beribadah kepadaku. Jadi amalan yang pertama yang bisa menyebabkan seseorang masuk surga, kata Rasulullah, adalah hambakan diri kepada Allah. Sembahlah Allah, jangan menyembah yang lain. Gitu. Jadi jadikan Allah sebagai sesembahan kita, dan dengan menyembah Allah itulah kita akan mendapatkan surga Allah. Karena Allah lah yang akan membalas amal-amal yang kita lakukan. Jadi yang pertama menyembah Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara menyembah Allah itu? Jawabannya kita bisa lihat dalam surat Thaha ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Jadi Allah memperkenalkan diri. Nih hamba-hambaku, aku namanya Allah. Namaku Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku saja. Jadi aku saja Tuhan itu. Tidak ada Tuhan lain selain aku. Oleh karena itu apa? Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku.
Hambakan dirilah kalian kepada. Jadi ta'abudillah maksudnya kita menghambakan diri kepada Allah, menyembah kepada Allah. Bagaimana ya Allah cara menyembahmu? Allah sebut, aqimis sholat, dirikan sholat, li dzikri, untuk selalu mengingatku. Jadi cara menyembah Allah itu adalah sholat. Kenapa sholat itu menjadi sesuatu yang amat sangat penting? Karena memang itu adalah amalan utama yang menyebabkan seseorang bisa masuk surga. Ta'abud ilallah tadi. Menyembah, menghambakan diri hanya kepada jin dan manusia tidak aku ciptakan kecuali hanya untuk itu. Hanya untuk menyembah Allah. Bukan untuk yang lain-lain. Nah, cara menyembah Allah itu adalah sholat. Maka seluruh ajaran Nabi pasti ada sholatnya. Walaupun prakteknya bisa beda-beda. Kita sebut misal sholatnya Nabi Sulaiman, itu kan berdiri saja. Kayak sholat jenazah, berdiri saja. Nggak ada ruku, nggak ada sujud. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam meninggalkan dalam keadaan berdiri. Jadi ketika dia mengawasi jin yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk melakukan pekerjaan, Nabi Sulaiman sedang sholat, dan sholatnya berdiri sambil pegang tongkatnya. Nah, jin karena merasa diawasi oleh Nabi Sulaiman, semuanya bekerja dengan giat, karena diawasi oleh bos, kira-kira gitu, oleh Nabi Allah Sulaiman AS. Tapi rupa-rupanya Nabi Sulaiman wafat sedang sholat itu, dan berdiri saja itu, nggak jatuh. Nah, baru jatuh ketika tongkatnya yang dia sebagai untuk bertelekan di bawah dimakan rayap. Berarti kayak apa lamanya kan gitu. Begitu tongkatnya patah bagian bawah, keseimbangannya kan jatuh. Akhirnya jin pada kaget, kenapa? Ternyata sudah meninggal. Kata jin, berarti selama ini kita diawasi oleh orang yang meninggal. Artinya jin juga nggak tahu kalau Nabi Sulaiman wafat. Sama kayak kita, jin juga tidak tahu apa-apa. Maka kalau ada orang menyembah jin, itu keterlaluan. Yang kata Allah, sembahlah aku, fa'budni, sembahlah aku. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembahku. Nah, Nabi Ibrahim juga menyembah Allah, nabi-nabi yang lain juga menyembah Allah. Cara menyembahnya yaitu melaksanakan sholat. Cara sholatnya mungkin satu dengan yang lain bisa berbeda. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW menyamakan seluruh cara sholat untuk seluruh nabi. Andaikan nabi-nabi itu hidup kembali, pasti semuanya mengikuti syariat Nabi Muhammad. Buktinya apa? Buktinya ketika Nabi Allah Muhammad SAW dalam peristiwa Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dijemput oleh malaikat Jibril naik buraq. Itu kan sampai di Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa itu sudah penuh dengan arwahnya para nabi, para rasul. Sampai kemudian Nabi Muhammad kaget. Ya Jibril, ini mereka siapa? Begitu penuh memenuhi masjid yang besar ini. Kata Jibril, Muhammad, dia adalah arwah-arwah nabi-nabi yang dulu pernah diutus. Dan masih ada juga yang masih hidup. Ngapain mereka, bahasa kitanya itu? Mereka sedang menunggu kedatangan. Untuk apa? Untuk menjadi makmum. Kamu yang jadi imam. Itu artinya apa? Menyimbolkan bahwa semua nabi itu ikut ajaran Rasulullah SAW. Maka kemudian Nabi Muhammad itu sering disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Walaupun beliau diutus paling akhir, tapi beliaulah
pemimpin para nabi dan rasul. Dan bagaimana cara Rasul sholat diikuti oleh semua arwah-arwah para nabi, termasuk nabi yang masih hidup. Yang masih hidup kan ada 4 itu sampai sekarang. 1 Nabi Isa, 2 Nabi Idris, di mana dia? Ya, urusan Allah, di langit mungkin dia. Ada yang di bumi, itu Nabi Khidir dengan Nabi Ilyas di bumi untuk menjaga apa itu? Dalam beberapa riwayat menjaga tembok yang dibangun oleh Zulkarnain yang diabadikan di surat Kahfi itu, karena di balik tembok itu ada suku bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Jadi setiap Jumat sebulan sekali 2 nabi yang ada di dunia ini selalu bertemu dan mengontrol tembok Zulkarnain, Ya'juj dan Ma'juj yang di dalamnya. Nanti sampai menjelang hari kiamat, tembok itu akan jebol. Itu kan salah satu dari sekian banyak dikisahkan oleh Rasulullah. Ciri kiamat itu diantaranya adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, suku bangsa yang ganas, yang tidak ada yang bisa mengalahkannya kecuali kekuasaan Allah. Jadi meriam-meriam, rudal-rudal yang sekarang dibangga-banggakan oleh negara-negara pembuat rudal tidak bisa membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Itulah makhluk yang aneh, yang juga penciptanya juga aneh lah. Saya tidak bisa ceritakan karena memang agak sedikit vulgar. Dia sebenarnya masih keturunan dari Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak raksasa. Anak raksasa inilah yang kemudian dia yang melahirkan suku bangsa ini. Baik, kembali kepada, jadi tujuan atau tugas yang pertama hidup di dunia ini adalah ibadah, dan itu pula amalan yang bisa menghantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Gitu. Jadi tergantung ibadahnya nih, ibadahnya baik atau tidak kan. Jadi pokoknya ibadah. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam hidup ini semuanya ibadah. Contoh, ketika ibu atau bapak mau berbaring di tempat pembaringan, itu kan ibadah. Baca doa mau tidur kan. Bismika Allahumma ahya wa bismika, ibadah. Maka selama tidur ibadah. Mungkin sebelumnya baca Fatihah, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca ayat kursi dan seterusnya. Andaikan kemungkinan saja ada orang yang kemudian tidur terus, tapi kan husnul khotimah. Kenapa? Karena sebelum tidur tadi dia baca doa. Itulah ibadah. Bangun tidur kan ada doanya juga. Alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bersyukur kepada Allah kita masih dibangunkan lagi. Karena ketika kita tidur sesungguhnya ruh-ruh kita itu dipegang oleh Allah. Ada yang dikembalikan lagi, ada yang enggak. Nah yang enggak inilah meninggal. Kan berapa banyak ada orang yang kemudian baca doa sebelum tidur, kemudian tidur selama-lamanya. Husnul khotimah. Nah, kemudian kita ke kamar mandi, mau masuk kamar mandi ada doanya. Keluar kamar mandi ada doanya. Kemudian kita wudhu juga berdoa. Setelah itu kita sholat, itu juga adalah ibadah kepada Allah. Sampai kita mau makan sarapan pagi, ada doanya juga. Selesai sarapan pagi, ada doanya juga. Mau pakai baju, mau berangkat kerja, ada doanya juga. Keluar rumah, mau bekerja, ada doanya juga. Maka selama bekerja, balik lagi, ada doanya juga masuk rumah. Sampai tidur lagi kita, itu kan ta'abudillah, itu beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun itu yang dimaksud adalah beribadah, menghambakan diri kepada Allah. Paling tidak ya sebelum kita melakukan pekerjaan ucapkan basmalah, dan selesai ucapkan
hamdalah. Itu adalah ta'abud ilallah, itu ibadah. Yang kedua, dalam hadis ini kata Rasulullah, la tusyrik bihi syai'an. Jangan kau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi yang bisa menyebabkan orang masuk surga, kata Rasulullah, kamu beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, jangan pernah ada Tuhan lain selain Allah. Bahasa lainnya, jangan syirik. Syirik bahasa Arab ya, bukan syirik bahasa Betawi. Kalau syirik bahasa Betawi kan artinya iri gitu ya. Syirik lo ya kira-kira gitu. Tapi kalau syirik bahasa Arab itu dari syaraka. Pakai shin, syaraka itu artinya bersekutu. Ada Tuhan lain selain Allah. Itu syirik. Dan syirik itu dosa yang paling besar. Kalau kita meranking dosa-dosa besar, itu ranking 1 itu adalah syirik. Dosa yang paling besar, yang kalau dia belum sempat bertobat ketika mau meninggal dunia, tidak terampuni. Tapi kalau sebelum meninggal bertobat, diampuni. Gitu ya. Kan di dalam Al-Quran apa katanya? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Yang dimaksud adalah jika ada seseorang melakukan perbuatan syirik kemudian meninggal dunia, maka dosanya tidak akan terampuni dan orang ini abadi di neraka. Maka orang-orang musyrik Mekah itu abadi gitu, finnari, di dalam neraka abadan gitu ya, selama-lamanya. Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Korun, siapa lagi, Raja Namrud, Abroha. Wah, itu kira-kira itulah nama-nama yang diabadikan di dalam Al-Quran. Dalam sejarah juga disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang musyrik dan tempatnya adalah finari jahannama khalidina fi abadan. Mereka ada di neraka yang paling bawah, jahanam, dan kekal selama-lamanya. Itulah syirik. Dan teman-temannya lagi, teman-temannya ya yang syirik juga kan, itu yang musyrik juga. Maka Rasul wanti-wanti betul, jangan kau mensekutukan Allah, jangan ada Tuhan lain selain Allah. Syirik dan bukan syirik itu tipis banget, bedanya sedikit banget itu. Apakah orang ibadah haji terhindar dari syirik? Belum tentu, belum tentu. Dulu sebelum makam Nabi itu ditutup, itu banyak orang-orang yang ibadah haji kemudian bawa macam-macam, kemudian dielapkan ke nisannya makam Rasulullah, dibawa pulang jadi jimat. Kan syirik itu namanya. Berapa banyak orang yang ketika tamu-tamu negara yang berkunjung ke Arab Saudi, kemudian kan dihadiahi kiswah kan. Kiswah itu kain penutup Ka'bah yang kemudian kan digunting. Itu adalah nanti hadiah untuk tamu-tamu negara yang akan diberikan oleh Raja Arab kepada mereka. Nah, andai kan dibawa pulang kemudian jadi jimat, syirik. Tapi ini kan kain Ka'bah, Pak. Iya, kan kain Ka'bah, kenapa? Bahkan Umar bin Khattab itu, Bapak sekalian, dia pernah ajak ngomong Hajar Aswad. Jadi ketika dia tawaf, setelah beberapa kali tawaf, dia berhenti di Hajar Aswad. Diajak ngomong ke Hajar Aswad. Batu hitam, kata gitu, kira-kira ya. Sebenarnya aku tidak sudi mencium kamu itu. Kamu kan hanya batu biasa. Tuhanku hanya Allah. Cuma karena kekasihku menyuruhku, Rasulullah SAW menyuruhku mencium Hajar Aswad,
maka aku cium. Jadi artinya mencium Hajar Aswad bukan karena Hajar Aswadnya, tapi karena contoh dari Rasulullah. Begitulah umat. Enggak sudi aku sudah mencium kamu, kira-kira gitu. Nah, jadi kalau ada orang-orang Indonesia atau orang-orang jamaah haji dari berbagai negara, tujuannya untuk mencium Hajar Aswad supaya dengan mencium Hajar Aswad menjadi mulia, itu syirik itu. Hati-hati. Tapi kan Pak ibadah, ya. Bisa jadi dia ibadah haji sudah 10 kali, tapi 10 kali itu dia melakukan kesyirikan di depan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu hanya kiblat untuk menyatukan arah. Itulah kita yang disembah oleh kita bukan Ka'bah, tapi sang pemilik Ka'bah, Allah Subhanahu. Maka ini hati-hati syirik itu. Syirik kan kecil, tipis, enggak merugikan orang lain, tapi Allah kesinggung. Kira-kira gitu. Oh, bahasanya gitu. Sensitif sekali ini. Maka kalau mau persis tahu syirik, mungkin kalau mau manusia itu ya sama kayak ibu-ibu lah. Kalau bapak-bapak agak susah. Ibu-ibu punya suami kan sayang sama suami. Tapi ketika suami melirik perempuan lain, kira-kira sakit nggak? Oh, kira-kira kayak gitulah. Gitu ya. Oh, jadi nggak ada lagi obatnya kira-kira gitu. Nah, jadi syirik itu Allah marah karena diduakan. Nah, orang-orang Arab Mekah itu dia tahu kalau Allah Tuhan, tahu. Buktinya apa? Ketika Rasulullah SAW lahir, Mekah akan diserbu oleh pasukan bergajah Abraha. Kakek dari Rasulullah, Abdul Muthalib, itu kan membawa Rasulullah sang bayi ini bertawaf di Ka'bah. Karena tahu sang pemilik Ka'bah itu Tuhan semesta alam. Tahu, semua orang Mekah tahu kalau Allah itu Tuhan. Karena ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kan sempat juga berkembang sampai ke Mekah. Nabi Allah Ismail kan diturunkan di Mekah. Jadi masih ada ajaran nenek moyang mereka bahwa sang pemilik Ka'bah itu adalah Allah. Tapi kenapa mereka kemudian musyrik? Karena Allah nggak kelihatan. Akhirnya iblis datang kepada nenek moyang mereka. Dulunya awalnya gini, sejarah adanya patung-patung itu, berhala-berhala itu di zaman Nabi Nuh. Jadi umat Nabi Nuh itu sangat menghormati leluhur nenek moyang mereka yang sudah meninggal. Saking sangat menghormatinya, terlalu kultus, akhirnya menyembah. Jadi setiap kali mau menyembah, dia datang ke kuburannya bawa sesaji. Hampir setiap waktu tertentu. Nah, di saat orang-orang sedang pada menyembah roh nenek moyangnya itu, datanglah iblis menjelma menjadi manusia. Kemudian menyeru kepada umat Nuh. Wahai saudara-saudaraku yang baik-baik, yang memuliakan perluhur, engkau adalah orang-orang yang mulia. Tapi saudara-saudara, saya ingin ajarkan kepada Anda semua. Kalian kan menyembah nenek moyang kalian yang sudah, itu bagus sekali. Tapi masalahnya, mereka kan gak kelihatan. Apa yang kalian sembah? Hanya tumpukan tanah. Terus, ya wujudkan dong. Wujudkan dalam bentuk. Apa dari batu, atau dari kayu, atau dari apapun. Yang mirip dengan nenek moyangmu. Sembah itu. Iya juga ya. Nah, mulai dari situ terpikir membuat patung-patung itu. Akhirnya patung-patung itu ditaruh di atas kuburannya itu. Dan disembah. Itulah peristiwa pertama kali ada penyembahan terhadap berhala. Dan itu terus turun-temurun. Coba Nabi Ibrahim, malah bapaknya Nabi Ibrahim pembuat berhala itu. Nah, maka yang kedua kata Rasul, amalan yang bisa memasukkan orang ke dalam surga itu, la tusyrik billahi syai'an. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apa. Jangan. Hanya Allah saja. Dan jangan juga itu beranggapan gitu. Pak, saya punya burung perkutut.
jauh berinya sono, di atas gunung, dari seorang kakek yang mantap loh. Si kakek ini nggak minta dibeli kok, tapi mas kawin saja. Istilah kan gitu ya. Jadi kalau jimat-jimat tertentu itu istilahnya bukan dibeli, mas kawin. Keris ke, burung ke, batu cincin ke apa, mas kawin istilahnya. Mahar. Gitu. Maharnya mahal Pak. Ini sejak burung perkutut yang saya bawa dari Simbah, Mas, rezeki saya lancar, itu dagang, wah kira-kira, untungnya berlipat-lipat. Anak saya semua sukses usaha, istri saya sehat, malah saya mau nambah lagi, kira-kira gitu. Itu syirik namanya. Jadi ketika kita mengagung-agungkan burung, mengagung-agungkan sesuatu, termasuk syirik. Kan nggak memberikan orang lain, iya, tapi Allah kesinggung. Allah kesinggung. Oleh karena itu, jangan pernah kita punya Tuhan lain selain Allah. La tusyrik bi syai'an. Jangan kau sekutukan Allah dengan sesuatu. Yang berikutnya, amalan yang bisa menyampaikan kita dalam surga dan menjauhkan dari neraka itu adalah wa tuqimas shalah. Dirikan sholat. Itu yang tadi kita lakukan. Sholat sehari semalam 5 waktu, dan itulah penghantar seseorang masuk surga. Bahkan pernah ada sahabat lain bertanya, ya Rasul, apakah kalau saya melaksanakan sholat wajib, saya tidak tambah lagi dengan sholat lain? Apakah saya kalau laksanakan puasa Ramadan, saya tidak tambah lagi dengan puasa lain? Apakah saya kalau tunaikan zakat, saya tidak tambah lagi dengan zakat yang lain? Apakah saya kalau ibadah haji, dan saya tidak tunaikan lagi yang lain? Apakah saya bisa masuk surga? Rasul jawab, na'am, iya. Jadi artinya, sholat 5 waktu yang kita lakukan ini sesungguhnya adalah kita sedang menuju surga. Maka andaikan ada orang sedang sholat, begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geletak, meninggal, ya ini nggak usah ditangisi lagi ya. Jalan menuju surga terbuka lebar. Husnul khatimah. Maka kita mohon selalu kepada Allah, ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Ada seorang teman, dia di bulan Ramadan pulang ceramah agak jauh, sampai di rumah kira-kira jam 12. Ngeluh kepalanya sakit. Kata sang suami ini, ibu tolong antar bapak ke dokter. Kenapa Pak? Kepala sakit sekali. Coba ke dokter. Malam-malam udah dokter jaga. Kasih. Setelah itu diminum obat. Karena waktu sudah jam 1, dia kalau mau tidur takut kesiangan, akhirnya dia mau tahajud saja. Karena biasa rutin tahajud. Ibu, bapak mau tahajud dulu. Ibu kalau mau tidur, tidur dulu. Tapi kuat enggak kata si ibu? Insya Allah kuat. Padahal kepala masih sakit banget. Sudah minum obat masih sakit. Digelarkanlah sajadah oleh sang istri itu di tengah rumah. Istri masuk, begitu mau masuk ke pintu, sang suami ini takbir dengan takbir yang cukup keras. Allahu Akbar, kayak berjamaah, padahal dia sudah sendiri. Kata si ibu, itu tumben banget sih bapak takbirnya kencang-kencang, padahal sendirian. Ya sudahlah, dia masuk. Tidurlah sang istri. Kira-kira jam 3 sang istri bangun, tapi nggak ada suaminya di kasur itu. Bangun kaget, nggak ada suami, keluar. Ternyata suaminya sudah tertidur di atas sejadah. Begitu dibangunkan, goyang semua. Jadi kalimat yang terakhir yang diucapkan adalah kalimat Allahu Akbar. Dia meninggal di saat dia mau tahajud. Alangkah indah dan nikmatnya kalau meninggal seperti itu. Mungkinkah? Ya.
Maka oleh karena itu, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal, jangan pernah kita tinggalkan sholat. Karena kata Rasulullah, wa tuqimu sholat, itulah jalan yang menunjukkan Anda ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Sholat jangan pernah ditinggal. Dalam keadaan apapun. Nggak bisa berdiri, boleh duduk. Duduk nggak bisa, boleh berbaring. Kan gitu. Berbaring nggak bisa, miring. Gitu ya. Pak, saya sudah nggak bisa ngapain. Ya sudah, ngomong saja mulut. Baca. Mulut sudah nggak bisa, Pak. Ya pakai kedipan mata. Mata juga nggak bisa, Pak. Pakai hati. Hati nggak bisa, Pak. Ya disolati. Berarti udah meninggal kan. Gitu ya. Jadi artinya sholat jangan sampai ditinggal. Karena itulah jalan amalan yang kata Rasulullah menunjukkan dalam ini Rasul ya. Bukan Muhammad bin Abdullah, tapi Rasulullah, utusan Allah. Tentu omongannya bersumber dari Allah yang punya surga. Ketika oleh Muad bin Jabal, Rasul ajarkan kepada saya amalan apa yang bisa menyebabkan saya bisa masuk surga dan jauh dari neraka. Kata Rasulullah, jangan kau beribadah kepada Allah. Yang kedua, jangan menyekutukan Allah. Yang ketiga, salat. Yang keempat apa? Waktu dia zakat, tunaikan zakat. Jadi zakat, infak, sedekah itu masuk kemana saja itu. Di dunia dia bisa mencegah bala, di akhirat bisa mendorong masuk surga. Sedekah itu tidak perlu banyak, yang penting rutin. Syukur banyak, rutin, ikhlas. Itu lebih bagus lagi ya, gitu ya. Jadi artinya maka di dalam hadis ada dua malaikat setiap subuh itu turun, setiap pagi turun ke bumi. Gitu kan? Turun malaikat itu setiap hari. Ketika ada orang bersedekah di pagi hari, kata malaikat yang satu, ya Allah, mulianya orang hambamu ini, anugerahkan rezeki yang lebih banyak kepada orang ini dan masukkan dia ke dalam surga. Yang doa malaikat ya. Tapi ada juga orang bangun pagi nggak sedekah, pelit, kikir, medit, kubet, apalagi ya. Nah, malaikat yang satu doa juga, ya Allah, binasakan semua hartanya dan masukkan nanti ke dalam neraka. Maka oleh itu para ulama sering menganjurkan ada sedekah subuh. Karena setiap pagi itu malaikat turun, dua malaikat turun, yang satu mendoakan kebaikan bagi mereka yang sedekah, yang satu mendoakan keburukan bagi mereka yang terima sedekah. Jadi zakat, infak, sedekah itu luar biasa. Kan Rasul juga menyebutkan ada 3 amalan yang kalau orang sudah meninggal dunia tapi amalnya, pahalanya masih ngalir kan. Sedekahun jariyah, sedekah. Ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang selalu mendoakan. Itu kan walaupun kita sudah terbujur di alam kubur, sudah tidak bisa ngapa-ngapain, karena kita dulu sering sedekah, ngalir terus. Bahasa kita pensiunan pahala gitu ya. Orang pensiun kan sudah nggak kerja, tapi masih dapat gaji kan. Nah, kayak gitu terus. Sedekah itu menjadi sesuatu yang amalan, jadi andalan untuk bisa memasukkan orang ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Berikutnya watasum Ramadan, puasa Ramadan. Yang tadi itu, ya Rasul saya puasa Ramadan tapi nggak puasa yang lain lagi. Hanya itu, nggak apa-apa kata Rasulullah. Itu juga bisa menghantarkan kamu masuk dalam surga. Maka kalau datang Ramadan itu jangan anggap remeh. Itu kan, jangan dianggap remeh. Pernah Nabi naik podium kan 3 tingkat Nabi. Begitu naik, amin. Naik kedua, amin. Naik ketiga, amin. Baru kemudian Rasulullah ceramah. Setelah ceramah, kemudian para sahabat tanya, ya Rasul, izinkan kami bertanya. Baik kata Rasul. Tadi kami di antara kami nggak ada yang berdoa ya Rasul. Tapi kau katakan 3 kali amin. Apa itu? Kata Rasulullah, tadi Jibril di hadapanku berdoa. Doanya apa? Ya Allah, jangan engkau terima dan jangan engkau hapus dosanya bagi orang yang tidak menyebabkan datangnya Ramadan masuk ke dalam surga. Artinya orang yang tidak puasa Ramadan. Yang kedua, jangan terima amal ibadahnya
orang yang mengabaikan kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, jangan diterima amal ibadahnya kalau ada orang disebut nama Muhammad SAW tidak membaca sholawat. Rasul bacakan amin, amin, amin. Maka oleh karena itu kalau ada orang baca sholawat, kita ikut membaca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Berbakti kepada orang tua, birrul walidain, itu di Al-Quran. Kemudian tadi puasa Ramadan, jadi puasa Ramadan menghantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Yang terakhir, wadnuhijul bait, menunaikan ibadah haji. Jadi kalau kita rinci, berarti kan rukun Islam kan? Sholat, apalagi puasa, sholat, zakat, puasa, haji. Dan tadi beribadah kepada Allah ini jangan syaratnya satu, jangan pernah menyekutukan Allah. Jangan itu. Amal kita mungkin sedikit, tapi tidak menyekutukan Allah, harapan masuk surga masih ada. Amalnya banyak, tapi menyekutukan Allah, dihapus oleh Allah semua. La tusyrik bil. Maka ke dalam syarat kan itu. La syarika lahu wa bidzalika umirtu, kan gitu ya. Itu kan Al-Quran. Jadi jangan kau menyekutukan Allah. Dan aku diperintah seperti itu. Jadi tidak boleh menyekutukan Allah, karena Allah lah Tuhan kita. Sembahlah Allah, hanya satu-satunya Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita adalah Allah, yang memberi rezeki pada kita juga Allah, yang akan memasukkan ke dalam surga dan neraka juga Allah. Tapi kata Allah, kenapa kalian bukan menyembahku? Nikmatku sudah banyak banget. Aku berikan nafas, oksigen, aku berikan air, aku berikan tumbuh-tumbuhan yang berbuah, buahnya bisa dimakan. Tapi kalian bukan menyembahku. Maka Allah bertanya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat manaku lagi yang kalian dustakan? Kurang apa kata Allah? Nikmat sudah begitu banyak. Coba kalau kita ukur nikmat, Masya Allah, kita baru merasa organ tubuh kita itu nikmat yang amat besar ketika sakit kan. Nggak usah susah-susah lah, sakit mata saja. Enak nggak sakit mata? Nggak enak. Padahal cuma beberapa hari saja. Meleknya nggak sakit kan bertahun-tahun. Itu sering dilupakan. Kita di kiri kanan ada ginjal yang menyaring cacat makannya. Kalau ginjal ini sakit, baru kita merasa berharganya ginjal. Di dalam tubuh kita juga ada empedu yang menyaring juga. Kalau itu tidak berfungsi, sakit. Baru kita tahu, baru kita sadar ternyata, ya Allah, kau ciptakan empedu, kau ciptakan jantung, kau ciptakan pankreas, kau ciptakan ginjal. Begitu berharganya bagi kami. Jadi kita baru sadar betapa nikmat Allah begitu banyak ketika kita sakit. Kita bertahun-tahun sehat, kadang-kadang kan sering diabaikan. Baru 3 hari sakit, demam saja, nggak bisa tidur 3 malam. 3 malam nggak bisa tidur. Tapi 30 tahun tidur, nggak ngomong-ngomong gitu kan. Jadi artinya nikmat Allah tuh banyak banget, tidak bisa dihitung, gitu kan. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba menghitung nikmat Allah, maka pasti tidak akan terhitung saking banyaknya nikmat Allah. Oleh karena itu, beribadahlah kepada Allah dan jangan pernah sekutukan Allah. Itulah amalan yang bisa menghantarkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Semoga kita dan keluarga kita semua dibimbing oleh Allah untuk bisa melaksanakan amal-amal ibadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, dan kita semua selamat di dunia dan di akhirat, dan kita rombongan bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan yang mulia ini. Jika di antara kita ada yang sedang kurang sehat, apapun penyakitnya, ya Allah, tolong hilangkan penyakit kami, ya Allah. Hilangkan rasa nyeri, rasa sakit, rasa tidak nyaman dalam tubuh kami, ya Allah.
berikan obat yang terbaik untuk kami. Yang kedua, ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang Kau ridhoi, jalan keselamatan dunia akhirat. Jauhkan kami dari sifat-sifat syirik, jauhkan kami dari sifat-sifat yang Kau murkai, ya Allah. Yang ketiga, kita mohon ya Allah anugerahkan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang Kau ridhoi untuk bekal kehidupan kami di dunia, di alam kubur dan di akhirat. Ya Allah, jika di antara kami ada yang punya masalah, berikan jalan keluar yang terbaik, ya Allah. Dan semoga masalah-masalah itu bisa diselesaikan oleh-Mu, ya Allah. Terakhir kita doakan almarhumah keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Semoga mereka di alam barzah diampuni semua dosa-dosanya, diterima seluruh amal ibadahnya, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, raudhah min riyadil jannah. Ala hadiniyah wa taqabbal hadiniyah bi rahmatika rahimin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'ama yafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bil khairat rabbik firli warham wa anta khairur rahimin. Allahumma iftah lana babal khair wa babal barakah wa babal ni'mah wa babal salamah wa babal sihah wal afiyah wa babal rizki wa babal ilmi wa babal maghfirah wa babal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma rabbana taqabbal du'ana min kulli hajatina. Mari kita tahlil bersama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'ana min kulli hajatina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Baji, sehat selalu Baji. Allah Baji, sehat selalu Baji ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad.
Sallallahu sama-sama Haji. Amin. Sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim. Iya. Allah. Sami Allah. Allah. Allah.